ITB harus berstrategi. Tidak bisa lagi mengandalkan bantuan dari pemerintah, tapi juga untuk berusaha berstrategi mencari strategic inovatif funding. Jadi harus kreatif dalam mencari pendapatan-pendapatan lain-lain. Kalau kita lihat berarti artinya ITB itu harus mengoptimalkan potensi yang ada nih ya. Aset ITB terbesar adalah kalau kita lihat sekarang human resource-nya ya. Yes. Tadi kan disampaikan human resource atau sivitas akademiknya baik dosen, ya mahasiswa, alumni, ya kan. Jadi artinya ini masa udah dikasih bahan-bahan the best ingredients, bahan-bahan terbaik gitu ya. Jadi masakannya cuma oseng-oseng gitu kan. Jadi hari ini nih kita kedatangan tamu istimewa nih. Wah. Ya, niatnya saya nyundang nyabu. Nah, nyabu ya. Harap bubur. Tapi ternyata tamu istimewa saya lebih sehat ya sarapannya. Buah-buahan, susu, sayur mayur. Udah faktor U. Udah U kayaknya. Udah mulai jaga-jaga. Udah ngepreman-preman lagi. Jadi pagi ini nih kita kedatangan Pak Donald nih. Pak Donald ini. Halo. Ya, Pak Donald sebagai pembuka ya, Pak Donald ini kepala atau ketua untuk bisnis center di SBM ya. Iya, bisnis SBM berkelanjutan. Ya, bisnis berkelanjutan. Sama nih sama continuing education, pendidikan berkelanjutan. Jadi nggak pernah wisuda. Belajar terus. Jadi continuing education berkelanjutan, jadi nggak pernah wisuda. Dan juga beliau dipercaya ya bidang jalur keilmuannya, bidang keilmuannya adalah business leadership ya. Dan juga mungkin dipercaya akan mengemban amanah atau sudah sebagai ketua kelompok ahlian. Sudah dalam beberapa hal ya, sebagai academic leader. Ya. Jadi ini menarik untuk diskusi ya terkait bisnis, leadership, terkait pengembangan ITB ke depan. Ya, jadi harapannya ya sebagai pembuka strategi nih kalau Pak Donald nih. Saya sebagai biar nggak kaku lah Pak Donald atau Bro Donald nih. Kebetulan teman Rajab saya nih, jadi tahu Badungnya. Kita udah megang kunci masing-masing. Kita bareng ya. Kita bareng gitu. Tahu Badungnya nih. Ya jadi gimana ya ITB ini berkembang menjadi satu institusi yang lebih inklusif. Tapi tentunya energi dan tenaganya ada ya. Ya. Dalam artian nggak inklusif, tapi kita makan susah sehari 2 hari gitu. Tetap harus ada sisi hal-hal sustain ya, program-program itu berjalan gitu ya. Nah, saya sih berharap menggali pandangan itu nih dari Pak Donald nih. Ya, mangga kalau ada gambaran ya, pandangan terkait hal tersebut nih. Kalau misalnya dipercaya nih, tolong dong kembangin nih ya bisnis model ITB dalam hal supaya layanan ITB lebih inklusif, lebih luas, ya ITB lebih berdaya guna gitu ya. Sejahtera tentunya. Ya. Silahkan nih Pak Donald. Terima kasih Kang Irwan nih dan teman-teman di Didik NR ya, sudah memberikan kesempatan untuk bisa podcast bareng ini. Jadi ngobrol bareng santai ya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan gajah ya, cap gajah ini sebenarnya sangat powerful. Kita punya gajah duduk atau gajah berdiri? Tergantung yang gambar logonya. Nanti logonya bisa macam-macam. Jadi kita punya kekuatan superpower dari cap gajah itu, di mana itu merepresentasikan ada banyak potensi superpower di dalamnya. Dosen-dosennya. Ya ini kan dosen-dosennya Kang Irwan nih kan luar biasa nih. Biasa di luar atau luar biasa? Dua-duanya karena luar biasa jadi biasa di luar. Biasa di luar dong. Jadi semua liga bisa ada. Dosen-dosennya hebat-hebat ya kan. Yang kedua alumninya. Ini alumninya bukan cuma hebat tapi karena ospek ya kan. Karena pernah tidur bareng gitu kan waktu ospek berhari-hari itu ikatan emosi bondingnya sama institusinya itu begitu kuat gitu ya. Jadi kalau dipanggil institusi itu siap. Wah. Kalau dipanggil Prabowo siap juga. Dipanggil apapun siap dulu gitu. Siap salah gitu. Jadi luar biasa nih alumni. Dan juga mahasiswanya, ya kan mahasiswanya ya memang sudah sangat tersaring, sangat pintar dan hebat-hebat ya.
Tapi memang kita selama ini ITB ini lebih banyak mengarahnya memenuhi satu aspek, yaitu aspek sosial ya. Jadi misinya misi pendidikan. Nah, ini bagus, sudah bagus. Tapi kemudian dengan perkembangan zaman, kita melihat ada beberapa tren besar yang kemudian juga ITB itu perlu menyikapi ya, menyikapinya dengan strategi yang kemudian kita perlu beradaptasi. Kalau kita lihat di makalahnya EY ya, EY itu University of the Future. Jadi intinya ada dua tren besar yang mempengaruhi dunia. Yang satu adalah peran pemerintah, di mana trennya itu pemerintah itu semakin hands off ya, dari hands on ke hands off. Nah, ya. Jadi dia bantuan pemerintah itu semakin berkurang untuk university. Nah ini tren yang kita lihat. Artinya apa? University yang kayak di Indonesia yang selama ini didominasi oleh bantuan pemerintah, khususnya PTN ya, PTNBH, itu kemudian makin lama makin berkurang. ITB harus berstrategi, tidak bisa lagi mengandalkan bantuan dari pemerintah, tapi juga untuk berusaha berstrategi mencari strategic inovatif funding. Jadi harus kreatif dalam mencari pendapatan-pendapatan lain. Nah, saya melihat bahwa ITB dengan kekuatan yang tadi cap gajah, dosen, alumni, dan mahasiswa itu yang sebelumnya masih sangat kuat didominasi oleh keinginan untuk sosialnya, ini kemudian bisa di-unleash, di-unlock powernya, super powernya itu dengan cara bertransformasi menjadi social enterprise. Jadi tidak hanya memikirkan sosialnya, tapi kemudian juga ada sisi enterprise-nya yang kemudian mendorong adanya pendapatan-pendapatan baru. Apakah itu dengan aset management, apakah kemudian nanti dengan inklusivitas gitu, mikrokredensial, ya training-training, ya konsultansi dan beberapa hal yang lain yang bisa kita jabarkan. Revenue inilah yang kemudian akan bisa membantu ya misi sosial, misi pendidikan itu lebih powerful lagi. Misalnya dengan mesejahterakan dosennya, memberikan beasiswa, ya kan? Kalau kita lihat misalnya kasus-kasus di Indonesia aja, universitas gede, mereka itu dengan credit earnings yang kita lihat dari teman-teman kita tuh yang jaket kuning, ya kan? Itu tuh revenue-nya tuh bisa memberikan mungkin beasiswa 20-25% untuk mahasiswa ITB dari satu program saja. Dari ini tetangga kita nih. Tetangga kita itu yang jaket kuning, ya kan? Jadi misalnya dia membuat program nih, credit earnings, mikrokredensial dari satu program saja. Itu tuh kita bisa ngasih 20-25% beasiswa ke mahasiswa kita. Ya. Jadi kita bisa langsung dari satu program itu bisa memberikan beasiswa untuk mahasiswa kita. Jadi kita nggak usah berpikir bagaimana menaikkan UKT. Kalau perlu kita kasih beasiswa 50%. Tapi dengan program-program yang lain yang bukan menaikkan UKT. Nah, inilah yang kemudian cara social enterprise gitu ya, kita kelola, kita manage dengan baik sehingga kemudian ini bisa saling melengkapi. Jadi ini bukan kapitalisme. Kalau kapitalisme kan keuntungan sebesar-besarnya untuk si pemilik modal. Nah, kalau social enterprise kita menciptakan impact. Jadi revenue pendapatan itu kemudian dialirkan agar kita lebih mampu lagi bisa membantu mahasiswa, mensejahterakan dosen, ya kan, membantu pihak-pihak lain, misalnya industri atau inklusif. Kalau perlu kita bisa mendidik ya, kita bisa menghadirkan pendidikan inklusif berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bisa memberikan tuh pendidikan-pendidikan hebat ITB gitu ya. Belajar anak-anak Aceh itu bisa belajar dari Kang Irwan, belajar bagaimana tentang air. Nah, itu dari Aceh, nggak perlu dia datang ke Bandung. Tapi kemudian dia bisa pakar di bidang air. Karena kita bisa podcast, kita bisa online, ya kita bisa mungkin melakukan pendidikan secara baik melalui YouTube. Jadi mereka bisa mendapatkan itu. Hal-hal yang memang sudah baik dari ITB. Nah, ini yang kita bisa hadirkan karena kita bisa membuat sistem social enterprise yang baik sehingga kemudian kita bisa memberikan impact buat banyak orang, bukan untuk keuntungan satu orang. Nah, ini bedanya. Ini menarik nih kalau kita lihat, berarti artinya ITB itu harus mengoptimalkan
potensi yang ada nih ya. Aset ITB terbesar adalah kalau kita lihat sekarang human resource-nya ya. Yes. Tadi kan disampaikan human resource atau sivitas akademiknya baik dosen, Iya. ya mahasiswa, Alumni. alumni, ya kan. Ya. Jadi artinya ini masa udah dikasih bahan-bahan the best ingredients, bahan-bahan terbaik gitu ya. Jadi masakannya cuma oseng-oseng gitu kan. Harusnya lebih gitu ya. Iya. Dan ITB harus tetap memanfaatkan teknologi, Betul. tidak ketinggalan dalam sisi tren. Ya, tren dalam artian gini, kita ngomong sekarang kadang-kadang orang seneng dengerin podcast aja, Iya. nonton video yang shorts gitu ya. Betul. Nah, ITB juga harus bisa memancing bagaimana knowledge itu digali lebih dalam lewat pola-pola seperti ini. Iya. Ya, kayak kita pagi ini nih podcast gitu Iya. ya. Artinya kita ngobrolin, mungkin ada ngobrolin masalah science and technology di bidang tertentu. Ya akhirnya memantik atau memancing orang-orang untuk tahu lebih dalam. Iya. Ya. Paling enak tuh kan kalau orang udah ingin belajar, bukan dipaksa belajar kan. Iya. Ya, ingin belajar. Keinginannya sudah dari dirinya. Keinginan sudah dari diri Iya. sendirinya. Ya, jadi bukan kamu saya paksa belajar ikut di sini, enggak kan? Tapi saya sudah menyerahkan jiwa dan raganya untuk belajar gitu ya. Betul, betul. Gitu. Hal-hal seperti ini. Jadi kalau saya lihat bagaimana tadi sisi social enterprise ITB Iya. itu didorong gitu ya. Ya Iya. sesuai tagline ITB juga harusnya in harmonia progressio. Nah, Ya. maju bersama. Maju bersama, Secara harmonis. Iya. Dan maju bersama jangan turbulensi, Iya. tabrak-tabrakan nih. Iya, harus romantis. Harus romantis. Rokok makan gratis. Ketahuan umurnya kalau Ketahuan ngomong gitu. umurnya, ketahuan umurnya. Generasinya generasi yang mana nih? Aduh. Ini yang muda nggak ngerti. Nggak ini. ngerti romantis itu apa gitu ya. Ya jadi kalau gitu ya, misalnya unit-unit di ITB gitu ya, dalam layanan akademik ya, tadi Iya. dilihat ya, ITB bisa lebih luas, Iya. ya, lebih agile. Iya. Layanan pendidikannya tidak hanya yang bersifat mekanistis, Betul, ya betul. mekanistis Iya. misalnya, tapi bisa lebih Humanis. humanis, Iya, ya, yang kita didik ini manusia, Iya. bukan calon mesin. Iya. Bukan maksudnya calon mesin itu bukan masa mesin. Maksudnya Robot bukan, ya, robot. robot, bukan robot gitu ya. Yang akan dididik ini manusia. Iya, ya. iya. Yang punya sisi humanis, bukan sifatnya hanya mekanistis. Ada ini, if, then, terus other else gitu kan. Terus saja loopingnya seperti itu. Kan enggak gitu ya. Iya. Hal-hal- Kan dosen itu kan kreatif ya. Hmm. Jadi harus disentuh sisi humanisnya Sisi untuk humanis, kemudian ya. keluar ya, engage ya. Ya. Kemudian dia bisa berkarya, menghasilkan jurnal-jurnal yang Ya, karya-karya yang luar biasa, terbaik lah terbaik. ya, paten dan segala macam paten. gitu ya. Betul, betul. Ya. Artinya memang perguruan tinggi selevel ITB ini sudah saatnya. Ya. Gitu ya, selevel ITB mungkin perguruan tinggi ya kita bilang bahwa bukan masalah ranking di Indonesia ITB masih punya artinya nama reputasi besar ya, reputasi di bidang sains, teknologi, engineering dan juga sekarang belakangan di bisnis and manajemen gitu ya. Hmm. Sekarang kalau misal Pak Donald gitu ya, saya amanahi nih memimpin satu unit, terus gimana layanan ITB ini segala aspek ya. Kita tahu layanan ITB kalau sesuai Tridharma aja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Betul. Ya kan? Ini nih 3 ini dan ITB sudah main semuanya di sini. Ya. Ya, cuman orangnya beda-beda. Ya. Orangnya tentunya nggak bisa pemain bola saya disuruh terus-terusan semua mau jadi striker gitu kan nggak bisa Iya, gitu iya, kan. iya, Harus iya. ada yang jadi midfield, Iya, ada iya, yang iya, jadi iya. defender Iya. gitu kan. Iya. Nah, ngatur-ngatur, Setuju. memanage best talent. Kita punya pemain-pemain terbaik. Iya. Ya, terus kita punya. Tapi kalau itu kalau pas lagi main jangan sampai jelek gitu. Ini kan udah all stars gitu ya. Iya. Begitu udah main kok jadi jelek gitu ya. Nah, egonya masing-masing tentunya. Wah, Betul. striker merasa saya paling berjasa. Gitu kan. Defender kata kiper gua dong yang paling berjasa. Kalau diserang terus ada gua gitu ya. Kayak film Martin Paes juga lawan Australia. Untung ada kipernya. Kalau enggak kita kebobolan terus. Nah, gimana nih memanage strategi Iya, iya. memanage dosen-dosen yang sudah kalau saya sebut main di lini-lini layanan perguruan tinggi yang secara tradisi ITB jalan terus. Ya. Ya, di pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya. Betul. Pada saat kita ingin melihat ITB sebagai world class university, ya kan? Apakah itu 150 gitu ya atau bahkan lebih bagus lagi? 100 lah. Ya 100. 100 lah. Gitu ya. Oh ya, di bawah 100. Nanti itu artinya kan kita harus benchmark. Artinya kita harus nyontek ke mereka yang sudah
kita lihat bagaimana dia mengelola kekuatannya. Jadi memang prinsip yang dipakai adalah sesuai dengan strength. Jadi mengelola itu berbasiskan kekuatan, bukan kelemahan. Jadi dimulai dulu dari sekolah dan fakultas. Kita petakan dari sekolah dan fakultas seperti apa kekuatannya. Ada fakultas-fakultas yang mungkin kuatnya di riset. Ya kita dorong tuh. Kalau perlu risetnya itu harus bisa memenangkan Nobel. Jadi kita support, kita kasih dana, ya kita kasih insentif, ya kan. Kita dorong workshop pengembangan dosen-dosennya, ya kan. Dan kalau perlu ada pemain naturalisasi gitu kan. Kayak Martin Paes tadi. Jadi teringat. Dibombardir gimana juga masih bisa. Mungkin dia bisa membawa komunitasnya ya, orang-orang hebat. Kita mungkin juga bisa kerjasama gitu ya dengan universitas dunia. Saya bisa koneksikan dengan network saya di Tsinghua. Mereka punya 5 research center yang luar biasa bagus, yang sudah dananya itu udah sampai ratusan miliar bahkan triliun. Itu di Shenzhen, ya kan. Ada material, ya kan, ada oceanografi, ada apa namanya ya digitalnya memang banyak di semikonduktor dan beberapa yang lain. Jadi kita bisa kerjasama, kita tidak perlu invest, tapi kemudian kita bisa risetnya udah level dunia, ya kan. Tapi kemudian kita petakan ya tadi ada fakultas-fakultas yang emang jagonya riset, tapi juga ada fakultas-fakultas yang mungkin kemampuannya itu ya jagonya di pendidikan. Emang dia prodi-prodinya ya masyarakat sangat berminat gitu kan. Ya kita dorong dia untuk bisa bagus di pendidikan dari teachingnya ya nanti juga dosen-dosennya juga ada yang naturalisasi juga gitu ya, apakah dari luar negeri atau dari praktisi, mantan direktur, mantan CEO menjadi pengajar, ya kan, sehingga itu bagus banget gitu, teachingnya bagus banget, risetnya bagus banget, termasuk di pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran. Nah, kalau Pak Denny Juanda gitu ya, layanan kepakaran atau layanan keahlian, keilmuan ya, kita petakan sehingga masing-masing itu nanti bergerak sesuai dengan kekuatannya, dan itu harus didorong, harus mereka menjadi yang terbaik di dunia ya, di dunia tadi mendukung visinya seperti itu. Nah itu di fakultas, nanti fakultas juga akan mengelola, di mana dia akan mengklasterkan. Nah ini saya baru diskusi sama teman saya, Ivan Butar ini wakil rektor bidang akademik Monash University di Australia. Di Serpong ini yang Indonesia. Yang di Indonesia ya. Iya, yang di Indonesia ya. Dia kemarin liburan ke Bandung. Kenapa ITB ada di Australia? Pertanyaan menarik ya kan, ya menarik. Monash saja hadir di Indonesia. Hadir di Indonesia. Kita mungkin kita ke Serpong dulu. Baru ke Australia. Baru ke sana ya. Kita bentengi dulu penetrasinya. Oke, betul. Bertahan dulu sebelum menyerang. Nah, dia berkata bahwa di Monash atau di praktek terbaik di Australia itu ada klasterisasi dosen. Jadi kan biasanya yang general, di mana praktek yang tadi dosen tuh Superman, ya kan, harus bisa riset, harus bisa ngajar, nyapu, masak gitu ya. Kalau di rumah nyuci mah. Jadi ibu rumah tangga. Itu luar biasa itu kan. Semua harus jago gitu. Itu kan mungkin nggak semua orang bisa. Mungkin ada 1-2 yang memang luar biasa kita lihat lah. Tapi kan pola umumnya kayaknya nggak seperti itu. Ada yang senengnya emang passionnya riset gitu. Dia ngerjain sebulan aja dapat Scopus Q1. Tapi ada satu itu wah struggling banget ya kalau mau ngejar Scopus Q1. Tapi kalau ngajar itu pakai ya. Ya kan kita bukan manusia yang selalu semua sempurna kan. Iya. Belum tentu gitu. Belum tentu. Jadi masing-masing ada mungkin passionnya, ada strengthnya. Ya. Nah kita mungkin polakan. Misalnya yang senang research, nanti pembagian waktu dalam resourcesnya 70-20-10. 70 dia research ya 3,5 hari dalam seminggu dia kerja research, 20% itu mungkin 1 hari ngajar, 10 harinya services, apakah dia pengabdian masyarakat atau layanan kebakaran, ya kan, setengah hari. Nah yang jagonya teaching ya juga itu gitu 70-20-10, teachingnya 70 ya kan, risetnya 20, servisnya 10.
atau yang jagonya services ini nggak bisa dinafikan kayak di UI dan di UGM itu didorong, ya kan? Ada muncul Renal Kasali gitu ya, di UGM itu banyak kepemerintahan yang kemudian sama-sama membangun UI dan UGM dengan berbagai caranya. Ya kemarin UGM bisa mendapatkan sumbangan dari pemerintah 600 miliar atau bahkan 1T gitu ya, bangun gedung megah di sana di Jogja. Nah ini harus kita dorong juga gitu yang services ini, ya kan? Ada banyak senior-senior kita yang sudah luar biasa networknya di pemerintahan, di industri, ya kan? Kita dorong agar kemudian mereka juga bisa level dunia juga. Kita kasih anggaran, kita kasih insentif, ya kita bantu dalam beberapa hal. Bahkan muncul di YouTube, ya kan? Kita mungkin muncul di podcast, mungkin kita sosial media, ada timnya yang membantu. Sehingga kemudian ini namanya leadership development. Di setiap liga-liga tadi ya, liga-liga ini kan ada liga riset, ada liga mengajar, liga services. Itu tuh ada orang-orang terbaik ITB yang kemudian mereka akan tampil, ya kan, bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dari bangsa, ya bisa memberikan kontribusi, impact kepada banyak orang. Nah, peran dari ITB, peran dari sekolah dan fakultas untuk membuat mereka makin hebat lagi. Ya. Tapi kalau ngacu kenaikan pangkat kayaknya yang Liga 1 itu tuh yang naik tuh jadi profesor. Liga 3 kayaknya gak masuk, yang Liga nomor 3 nggak maksudnya. Kalau dari sisi sekarang kita ngelihat ya, artinya ITB, saya nggak tahu apakah ITB akan berani memberontak bahwa dosen itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Ya, passion dan kemampuan yang berbeda-beda. Betul. Ada yang pinter tapi nggak bisa nulis. Ide-idenya tapi dia nggak bisa nulis. Bahkan nggak bisa ngajar. Nggak bisa jadi barang prototype. Ya. Jadi barang prototype. Tapi bagaimana pada saat dia menyampaikan idenya misalnya dalam satu forum, dalam satu layanan kepakaran yang direct, manfaatnya dilaksanakan direct ya oleh industri atau user. Kalau kita bicara research kan, kita simpan hasil research, ya itu beyond now gitu ya, future. Oh, ke depan kita bisa seperti ini, ke depan bisa seperti ini kan gitu. Tapi ada juga layanan yang tadi saya butuh nih sebenarnya, saya lagi sakit kepala. Oh ya udah Bodrex saja gitu kan. Misalnya kalau nyebut merek paracetamol dan segala macam gitu. Nah, artinya layanan-layanan yang sifatnya direct dimanfaatkan oleh industri, oleh government. Ya, orang yang tadi ya. Akhirnya 70-20-10 karena kemampuannya atau strength-nya, passion-nya juga di posisi itu. Nah, ITB gimana nih ngedorong? Yang semua juga kan harus semua jadi leader dalam bidang akademik. Leader dalam bidang akademik yang kita sebut guru besar. Kan gitu. Artinya ITB mau memberi arahan atau seperti apa nih kira-kira kalau caranya sama. Sekarang kan caranya sama nih. Mau siapapun ya akhirnya kalau mau jadi guru besar itu caranya. Ya kan gitu. Ngerti ya maksudnya? Iya. Nah, kalau yang ini kasihan nih kayaknya. Dua yang lain ini gimana nih? Ya memang itu kan mekanisme atau sistem yang ditetapkan oleh kementerian. Ya kan? Apakah kemudian kita bisa memberikan input ke kementerian untuk kemudian perkembangan zaman begini loh. Dan memang realitanya juga di lapangan seperti ini. Ya kan? Apakah kita bisa bantu kementerian untuk formulasi sebuah cara yang berbeda sehingga kemudian bisa mendukung semua liga-liga ini bisa diakui gitu ya sebagai seorang pakar atau academic leader. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu juga ini kan sudah mulai ada pergeseran juga dari kementerian. Mulai tahun depan profesor kan yang angkat ITB. Internal. Ya, jadi bukan kementerian, ya kan? Saya majuin deh. tapi biasanya di ITB sendiri yang sulit. Makin sulit tuh. Lebih sulit. Karena gaji profesor besar. Kalau banyak. Anggarannya tekor. Jadi mekanismenya kita juga buat di dalam ITB agar kemudian kita bisa mendorong, mengakui, merekognisi, mendorong, membantu teman-teman yang memang sudah sesuai tadi keahliannya. Nah, tidak hanya dari gaji tentunya, ya kan, dari sistem-sistem rekognisinya. Nanti apakah kita bisa buat sistem yang kemudian bisa mengakui itu, ya, mudah-mudahan itu align dengan kementerian. Tapi seandainya tidak align, ya kita mungkin di ITB-nya kita bisa membuat sebuah mekanisme tertentu yang kemudian bisa mendorong, mengakui dan bisa membantu agar teman-teman itu bisa diakui sebagai academic leader di ITB gitu ya. Ya, itu mudah-mudahan itu bisa dijalankan ya di ITB karena yang tahu
internalnya kan perguruan tinggi masing-masing mungkin. Betul. Anggarannya kalau mau jadi profesornya banyak ya anggarannya sanggup nggak tuh gitu ya. Hitung budgetnya gitu ya. Iya. Bikin profesornya sepertiga itu profesor, sepertiga lagi lektor associate, sepertiga lagi asisten profesor misal gitu kan. Jadi balik nih ke ITB ya. Dan ITB punya formulasi khusus gitu. Betul. Ya. Jadi kan emang selama ini yang kita lihat kan sebuah profesor itu dari kelayakan, kemampuan dan kontribusi impact dia kepada masyarakat selama ini kan. Sebelumnya kita emang tidak terlalu melihat dari segi anggaran, ya kan. Makanya ini kemudian pada saat kita bisa meramunya itu dalam bentuk social enterprise, di mana enterprise-nya ini bisa didorong untuk menghasilkan pendapatan-pendapatan yang bisa membantu ITB lebih mampu lagi untuk melakukan fungsi-fungsi sosial dan pendidikannya. Nah, harusnya kita punya suatu keleluasan yang lebih besar lagi untuk mendorong agar dosen-dosen ini yang hebat-hebat ini ya kan bisa menjadi academic leader di masing-masing bidangnya. Tapi saya satu hal yang mungkin saya mau challenge ya sedikit. Kalau kita mengadop Harvard, mengadop National University Singapore, yang dimana GDP-nya, ya artinya udah di posisi yang berbeda jauh sama kita nih. Iya. Kita sanggup nggak mengadop pola itu? Atau kita jangan-jangan kita mengadop IIT, Indian Institute of Technology, yang kira-kira ya vibe-nya ataupun atmosfernya mirip-mirip pikir kita gitu ya. Iya. Karena saya challenge-nya di situ dalam artian tadi. Kalau kita mau niru, apakah kita benar-benar harus niru Harvard atau kita nyonteknya untuk bagian tertentu kita nyontek Harvard, bagian tertentu kita nyontek IIT, Indian Institute of Technology misalnya ya, yang juga kalau kita bilang kalau ya, apa sih yang didapat dari kita kalau beli mobil ya pasti produk Jepang di Amerika gitu ya, tapi kalau orang produk India, ya kan semua orang-orang CEO-nya banyak India gitu ya, Betul. dan orang-orang IT-nya di dunia apapun ada dia memang pengekspor sumber daya manusia gitu ya. Ya. Gimana tuh? Kalau kita dalam hal apa nih? Apa tadi kan kesejahteraan atau kita gini, kita ingin jadi top ya 150 gitu ya, saya bilang kalau bisa 100 gitu ya. Cita-cita bolehlah tinggi gitu ya. Sekarang 300-an ya. 100 gitu ya, 150 atau 100. Tapi kalau full kita mengadop Harvard gitu, full mengadop NTU, National University Singapura dan lain-lain, apakah kita bisa? Ya karena baseline kita di posisi yang berbeda nih, baseline-nya. Betul. Ya kita mau ke posisi sana, baseline kita masih di posisi yang mana? Nah, atau kita memang perlu menghadap beberapa campuran mix dalam kondisi ini, yang mana yang pas buat kita nih? Ya, very good. Jadi memang kita kan memetakan kondisi kita seperti sekarang apa. Misalnya kita mengejar 150 QS, ya kan itu mungkin ada beberapa komponen yang harus kita kejar. Jadi dari pendidikan, riset, sama reputasi lah kira-kira yang bobot yang besar, ya kan. Kita petakan dari setiap sekolah dan fakultas gimana nih untuk pendidikan, riset dan reputasi, sehingga nanti setiap programnya itu adalah sesuai dengan fakultas. Nah, nanti dari fakultas itu apa yang kemudian kita bisa ini peta yang existing gitu ya. Tapi kemudian kita bisa lihat juga yang benchmark seperti tadi, apakah dari Harvard atau NUS atau malah Tsinghua. Jadi misalnya saya kebayang riset itu karena kita mungkin sekarang trennya itu ke arah applied. Applied ya, kita coba lihat bahwa Tsinghua itu punya 5 research center yang luar biasa. Dan kita udah punya koneksinya. Jadi memang kita udah punya MOU ITB dengan Tsinghua. Beberapa program kita udah jalankan. Nah, kenapa kita nggak dorong itu? Karena kita juga punya alumni yang bisa koneksi ke sana. Jadi saya punya teman yang namanya Cokordai Sri Dewi, TI 95 satu kelas, dan dia termasuk pimpinan di UID yang koneksinya ke Tsinghua itu luar biasa, ya kan? Nah, kita bisa koneksikan itu 5 research center yang ada di Shenzhen dengan ITB. Kita lihat ya, apakah kemudian kita bisa memanfaatkan apa yang sudah mereka lakukan untuk kemudian kita bisa bekerja sama dan mengangkat kita. Gitu ya. Dalam beberapa kesempatan mungkin dengan NUS mereka punya kepentingan untuk executive education, untuk non reguler, pembelajaran berkelanjutan, pengembangan entrepreneurship, ya kan? Nah, kita kerja sama juga dengan NUS. Dalam beberapa hal mungkin kita perlu kerjasama dengan rekan-rekan kita di Jepang ya mungkin.
atau di India dari segi apakah pendidikan gitu ya. Misalnya kalau saya lihat pendidikan ini yang menarik itu adalah gaya University of Waterloo, Kanada, ya kan, Kanada. Jadi mereka 1 semester belajar, 1 semester magang, sehingga dengan cara demikian tingkat penyerapan mahasiswanya tuh tinggi, luar biasa besar. Employability. Nah, dengan kekuatan alumni kita yang kuat, bisa nggak kita mengadopsi gaya Waterloo? Tapi untuk beberapa fakultas, tidak semua fakultas, ya kan? Ya. Karena emang nanti kita lihat yang dari peta itu yang mana yang siap, yang mana kira-kira akan cocok gitu ya. Jadi memang kita akan sesuaikan tiap fakultas. Mungkin bahkan fakultasnya sendiri sudah punya mitra masing-masing yang kemudian itu bisa kita eskalasi, kita bisa kembangkan lebih lanjut lagi dengan program-program yang mungkin dari level pimpinan mendukung tiap fakultas ini bisa lebih berkembang. Nah tentu ini, jadi kita harus lihat apa yang kita punya, nanti benchmarknya mana yang sesuai, baru kemudian kita align-kan. Untuk kesejahteraan misalnya, saya tanya Monash itu berapa sih gaji profesornya? Ya di atas 250 lah. Gitu ya, mungkin dia kan ada level-level ya, profesor itu di atas 250. Associate profesor tuh di atas 200. Ya mungkin kita saat ini belum mampu ya. Jadi kita juga kalau mau penggajian tuh kita harus lihat ada yang namanya perbandingan dengan kira-kira yang pantasnya gimana ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kita bisa sejajarkan dengan BUMN level 3 lah gitu kira-kira ya. Jadi pimpinannya apakah itu nanti rektor itu gajinya 250, dekan tuh 150, tapi profesor mungkin 100. Nah ini yang kita coba formulasikan, kita hitung ya, tentu tidak langsung serta-merta ya, mungkin perlu berapa tahun untuk membangun kemampuan revenue-nya ini untuk kemudian disejahterakan ya kan. Tapi juga mungkin di tahun-tahun pertama kita udah bisa lihat dari anggaran tuh kita bisa ada beberapa yang bisa kita maksimalkan. Ada anggaran-anggaran mungkin yang nggak terlalu tepat guna gitu ya, misalnya konsumsi. Wah, ini kayaknya kita berapa terus ada konsumsi. Kayak tadi mau podcast kasih sabu. Perjalanan dinas. Rapat di hotel. Nah, mungkin ada beberapa yang kita bisa hilangkan di tahun pertama gitu ya, untuk kemudian itu bisa dialihkan ke gaji gitu ya. Nah, kalau memang kita lihat sekilas ya data, tentu harus lihat data lebih detail ya. Data sekilas kalau dulu di perbandingan antara belanja pegawai di SBM sama belanja pegawai di ITB, saya udah ada datanya. Itu kira-kira 11-12 kali lipat. Jadi artinya apa yang diberikan oleh SBM itu juga bisa kita lakukan di level ITB tanpa merubah apa-apa yang sekarang. Kalau melihat sekilas itu, tentu detailnya akan perlu kita lihat ya. Tapi memang dari anggaran yang ada itu tampaknya ada sebagian yang kemudian kita bisa dorong, kita bisa gunakan untuk membantu kesejahteraan dulu di awal, sambil kita mengembangkan program-program yang kemudian ini akan berbalik dan mulai menghasilkan di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah tapi benchmark kita harus kita set yang kira-kira tentu juga tidak terlalu tinggi lah ya, mungkin bertahap lah ya. 5 tahun mungkin ngikutin BUMN kelas 3, baru nanti 10 tahun kita bisa sesuai dengan apakah Australia gitu ya atau NUS dan seterusnya. Jadi ada fairness secara di luar, nanti di dalam juga kita bikin fairness. Ya sebenarnya yang terjadi sekarang kan isu-isu mengenai kalau kita bilang dosen ya, kesejahteraan gitu ya. Kesejahteraan dosen, disparitasnya saya nggak tahu nih. Kalau yang terikot kan ada, kalau ngeliat gitu orang ngeledekin ITB, nggak ada, saya juga jadi dosen, nggak ada luan dosen ITB kismin gitu ya. Tuh nongkrong di jalan Ganesha masuk ke dalamnya kayaknya berjajar-jajar juga gitu ya. Nah, makan siangnya di mana itu sama Noah. Makan siangnya itu Noah. Apa-apa saya Kapulaga. Sekere-kereja gitu. Nggak di kantin kampus gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu sebenarnya datanya ya, dalam artian disparitas. Artinya kan kalau di ITB di Indonesia secara umum ada yang dapat direct dari ITB-nya mungkin. Coba kita ngeliat dosen-dosen yang dari karena tadi kepakarannya atau hal-hal lain yang dia dapat gitu ya. Nah ini yang mungkin juga harus dilihat ya, bukan kita buka betul. Ada nature-nya di sini nih. Iya. Ya. Jangan-jangan
ada orang yang nggak happy gitu ya. Penghasilan bukan gajinya dibuka gitu kan. Dia bayar pajak jelas gitu ya. Itu kurang bayarnya bisa gede juga gitu. Cuma penghasilannya ternyata tidak dari ITB gitu. Jangan-jangan. Ya, dan ini harus kita adopt, jangan dia juga punya kontribusi ke ITB. Betul. Dengan kepakaran dia masih mau ngajar di ITB gitu kan. Betul. Masih mau dia mengabdi untuk ITB. Betul. Ya. Padahal kalau full dia keluar bisa jadi kan ITB rugi gitu ya dalam sisi kehilangan orang terbaik di bidang itu misalnya. Iya. Nah, ini juga mungkin baseline ya tadi kita harus. Jadi kalau saya coba tarik gitu ya. Jadi langkah awal kita tahu nih pemetaannya, baseline kita, kondisi sekarang. Kondisi sekarang kita unik nih, mungkin tiap fakultas sekolah beda. Ya, tiap person to person juga beda. Ya, dalam satu prodi aja ada yang karakternya ABC gitu ya. Oke, secara umum yang cerminan fakultas sekolah, tapi individu-individunya juga ada gitu ya, yang juga berbeda. Ya, dan di sini tugas ya artinya ITB atau pimpinan ITB siapapun harus tahu baseline-nya cukup kuat. Betul. Ya, artinya dosen ITB mampu memahami tadi kalau kita sebut Liga 1 penelitian juga paham dia, ya lika-likunya di pendidikan pengajaran dia paham lika-likunya gitu ya, di masalah di pelayanan kepakaran ataupun di industri atau pengabdian masyarakat dia tahu lika-likunya, kan kira-kira gitu ya. Betul. Yang dibutuhkan sosok gitu ya kalau ITB ke depan, ya sehingga tadi terbentuklah ITB ini mendaya gunakan tadi resources yang ada ya. So kalau main bola semua striker juga kayaknya nggak menang deh. Harus ada yang bertahan. Harus ada yang bertahan dong gitu. Sekarang kita analoginya melihat main bola aja. Ya kan kalau kita lihat main bola kan jelas juga kontribusi setiap sektor posisinya jelas gitu ya. Nggak bisa kita dalam satu case lawan kita lebih kuat dalam hal menyerang, pasti pemain bertahan jadi hero. Betul. Gitu kan? Betul. Nggak selalu yang jadi hero itu pemain depan gitu kan? Iya. Padahal kayak Indonesia Australia aja. Bagaimana kita defend gitu ya. Jadi saya ngeliat ITB juga harus tahu baseline kondisi sekarang nih. Iya. Ya, baseline tadi ditargetin misalnya kita dapat 100, 150, 200 gitu ya, yang kira-kira selevel dengan BUMN. Iya. Ya harapannya kayak gitu tuh. Insan ITB layak ya di situ. Ya, jadi kalau mau ngajar nggak perlu mukanya senap gitu ya. Pada pusing gitu kan. Aduh, SPP anak belum dibayar deh. Tapi udah tenang semua, basic needs-nya sudah tenang. Betul. Sehingga ide pikirannya akan keluar dengan sendirinya gitu ya. Kreativitas. Dengan tenang hatinya gitu, perutnya kenyang kan kebutuhan needs-nya dari bawah gitu ya. Dari paling bawah perut naik, hati tenang, ya kan nyaman, tentram, baru ide-ide terbaiknya bisa keluar kan. Bisa kita mau kayak gitu perutnya lapar gitu ya. Nyari yang lain ya. Nyari yang lain dia gitu ya. Iya. Nah, itu menarik tuh kalau kita ngelihat kondisi di ITB di lapangan ya. Di lapangan. Nah, sekarang tadi tertarik kalau layanan inklusif di bidang pendidikan karena mau nggak mau university tetap ya punya salah satu core bisnisnya adalah bagaimana mengedukasi. Betul. Gitu ya. Bagaimana edukasi atau layanan pendidikan khususnya pendidikan tinggi itu tetap dijalankan oleh ITB, bukan full sebagai suatu perusahaan yang layanan kepakaran saja atau penghasil riset itu lembaga riset BRIN misalnya menghasilkan riset. Ya. Jadi kalau ITB itu punya atau perguruan tinggi kan punya kakinya 3 ya, layanan riset seperti yang dilakukan BRIN, pendidikan seperti yang dilakukan sekolah-sekolah atau universitas lain gitu ya, layanan engineering sebagai layanan kepakarannya karena kalau nggak pernah belajar engineering gitu ya, saya tertarik gitu ya. Dosen teknik tapi nggak pernah memahami cuma bahasa textbook kan bingung juga yang mau diajarin praktikalnya tadi applied-nya kan nggak tahu ya. Nah, ini perlu kita lihat gitu ya kondisi seperti ini bahwa dosen itu harus mampu gitu mengaktualisasikan dirinya sesuai passionnya. Betul. Ya, sesuai passion saya passionnya defense, saya passionnya emang kemampuannya kapabilitasnya di situ gitu ya. Ya posturnya menunjang, larinya cepat misalnya kalau mau jadi posisi yang lain gitu ya. Hal-hal itu perlu dilihat ya. Iya. Jadi kira-kira karakter-karakter individu ITB ini juga perlu dipetakan kan? Betul. Ya. Betul. Ya. Kita jadi kan emang tadi ya bahwa ITB ini orangnya hebat-hebat. Tapi kemudian passionnya mungkin beda-beda dan kondisinya mungkin beda-beda. Dan kita harus mendorong sisi humanisnya itu.
Karena tadi sebenarnya sudah hebat ya kan. Tapi gimana caranya agar kemudian dia dari yang hebat ini bisa jauh lebih perform lagi. Ya kan, dan bisa berkontribusi tentunya ke ITB ya kan. Jadi kita menganggap dia sebagai kapital, sebagai modal insani, bahwa dia sebagai manusia ya kan, kita sentuh kemanusiaannya. Jadi kita romantiskan dengan romantis. Iya. Bukan gratis lagi ya. Nah, caranya ya kita coba lihat ya, kita petakan, kita klasterkan, kemudian bagaimana problem itu kita bisa selesaikan di setiap klaster dan tiap liga-liga ini. Jadi mungkin nanti di setiap klaster ini kita punya dual fungsi lah. Yang pertama tentu bagaimana itu bisa berkontribusi buat ITB, ya kan? Yang kedua juga ada fungsi-fungsi bagaimana dia bisa berkembang secara individu. Nah ini yang kemudian kita akan coba buat sistemnya, gitu ya. Pendekatan human resource. Di sekarang ini lagi banyak yang namanya engagement. Kita survei ya, Terus bagaimana kita bisa membuat mereka bisa lebih engage sama ITB ya. Kalau di dulu kan rektor-rektor kita juga suka dengar ya bahwa rektor itu suka makan siang bareng sama dosen, turun ke bawah ngobrol ya dengan mahasiswa. Kita bicarakan apa sih yang kemudian bisa diperbaiki. Nah, hal-hal yang simpel seperti ini kan ya sangat konteks lokal kita ya. Perlu sentuhan-sentuhan. Jadi yang namanya dialog, ngobrol, ngopi-ngopi, ya, sarapan bubur, sarapan bubur, itu tuh perlu digalakan. Jadi dan jangan sampai juga kita melakukan diskriminasi terhadap rekan kita sendiri gitu kan. Kalau yang di vendor itu lebih rendah daripada yang Polo Maldini harganya mahal. Zamannya di vendor itu juga kan. Iya. Kali jangan mahal itu. Dan jelas kan kayak di UI UGM ini kan teman-teman kita itu yang malah justru kontribusinya jelas signifikan buat institusinya. Tinggal memang bagaimana kemudian institusi itu bisa menyelaraskan dengan tujuan organisasinya, ya kan? Jadi yang memang keselarasan antara kepentingan individu sama organisasi itu yang didekatkan. Nanti kita bisa ya cara-cara KPI gitu kan, organisasi nanti kita atur lah bersama KPI-nya. Kalau itu yang harus dibangun ya, kita coba dorong dengan tadi klaster-klaster dan liga-liga itu. Nah, ya mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan lah ya. Walaupun tentu memang tugas paling sulit itu adalah membuat happy semua orang. Iya. Kecuali pelawak. Pelawak dan jualan es krim. Tapi emak-emak gak happy. Emak-emak gak happy ya? Anaknya belum jajan es krim. Kan kor kita jadi. Iya. Iya. Bagaimana ya, susah membuat semua orang happy kan. Ya. Karena ternyata tiap individu juga punya value happy yang berbeda gitu ya. Betul. Kita bukan alat pemuas gitu ya. Semua orang puas dengan kita lemas. Anda puas, kami lemas. Ya itu. Jadi kalau saya ngeliat gini sekarang terakhir mungkin ya, karena waktunya nanti Pak Donald nanti sibuk karena jam 9, nanti udah jam 9 pulang. Sekarang gini, Direktur Pendidikan Non-Reguler nih, NR. Ya, saya nggak tahu namanya, judulnya non-reguler gitu. Saya pertama datang aja bingung saya. Non-reguler maksudnya gimana? Irregular, kadang datang, kadang enggak, kadang gajian, kadang enggak, jangan enggak mengikuti pola. Enggak mengikuti pola. Gitu ya. Nah, kalau main bola ini mungkin libero gitu. Main bola libero di posisinya gak jelas gitu ya. Free roll dulu. Jadi artinya non-reguler gitu ya. Nah, khususnya misalnya di continuing education ya. Pendidikan berkelanjutan yang targetnya sebenarnya semua pendidikan ITB itu kan, kalau kita klasik ya menurut saya layanan yang udah lumrah jamak semua pun melayani, kita punya 1 S2 S3 gitu ya.
ke depan. Kita dulu pernah punya vokasi. Iya, betul. Kita punya vokasi, punya preyu mungkin ya. Nggak tahu ke depan apakah kita perlu preyu juga ya untuk mendapatkan best talent. Ya, menurut saya sekarang perguruan tinggi besar juga harus scouting talent. Betul. Mencari talent-talent terbaik. Nggak bisa duduk manis diam. Karena yang lain udah cari talent terbaik. Kita lihat ya perguruan tinggi swasta, BINUS, best talent itu udah dicariin. Talent war ya. Ya, udah sekarang kan kayak gitu. Ya. Betul. Nah, gimana nih strateginya? Ya, ini suatu inisiasi yang sangat baik menurut saya ya. Direktorat NR dibesarkan, diinisiasi dan dibesarkan. Jadi sebuah inisiasi yang sangat baik. Karena memang trennya seperti itu. Jadi satu tren besar lagi yang memang kita lihat adalah karena adanya teknologi. Ya ini membuka sekat-sekat pembelajaran sehingga bisa lebih inklusif. Jadi pembelajaran ini bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi yang rame itu misalnya mikro kredensial, ya vokasi, ya sertifikasi kompetensi, yang memang banyak mengarahnya tuh ke skill sama experience. Di mana memang tuntutan pekerjaan karena dunia ini sedang berlari dan dunia usaha itu larinya lebih kencang lagi. Jadi sekarang ini emang ada tuntutan agar kemudian perguruan tinggi itu bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa lebih memahami skills dan bisa lebih experience. Makanya magang ya, internship itu didorong ya. Vokasi-vokasi ya, teman-teman kita juga itu sudah bergerak ke sana dan sudah menikmati hasilnya ya kan. Hasilnya sama juga tuh. Satu program vokasi itu bisa jadi 25% beasiswa lagi buat mahasiswanya. Jadi ITB sebagai social enterprise harus masuk ke inclusivity ini. Karena memang kekuatan kita luar biasa. Bayangkan kalau memang kemudian kita bisa membantu anak-anak bangsa, ya kan, yang pintar tapi tidak mampu, yang pintar tapi tidak bisa ke Jawa, yang pintar tapi punya batasan-batasan yang lain, tapi bisa mengecap pendidikan ITB. Ya, teknologinya sudah ada, ya, tinggal formatnya aja kita ke sana. Kan saya suka bertanya, gimana caranya Indonesia emas itu bisa dicapai kalau ITB UI UGM tuh hanya mendidik yang paling pintar, yang cuma 0,01% dari populasi, yang kalau piramid itu cuma dipucuk ya, kayak teh pucuk gitu kan, cuman krem la de krem ya, kira-kira bahasa Perancisnya gitu ya. Gimana dia bisa menggerakkan bangsa ini kalau cuma pucuknya aja? Ini pucuknya mungkin nanti ada yang keluar negeri, ada yang menikah, ya kan, mungkin ada yang stres. Karena akhirnya nggak jadi pucuk juga. Akhirnya di rantai makanan dia nggak jadi rantai tertinggi itu, dia stres. Mentalnya kena mental dia. Nah, harus masuk ke yang lebih ke bawah, yang porsinya itu besar, sehingga kemudian ini yang bisa menggerakkan Indonesia, ya. Ini yang bisa menjadi generasi emas, ya kan? Bukan generasi cemas, ya kan? Atau generasi gemas. Gemas atau lemas. Gemesin atau lemas. Gemesin. Karena ini yang kemudian akan menggerakkan, ya kan, ekonomi bangsa, menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Dan inilah tugas kita memang UI, ITB, UGM itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ya memang mencerdaskan bangsa, bukan pucuknya bangsa, ya kan? Nah, tentu tidak bisa caranya dengan sembarang memberikan degree gitu ya. Tapi kemudian dengan cara-cara mikro kredensial, vokasi, pembelajaran jarak jauh, online, dengan cara-cara YouTube, podcast, itu kan bagian dari inclusive education. Bagaimana kita menghadirkan pendidikan berkualitas ITB ke seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini tujuannya yang harus kita lakukan ya. Ini mungkin jadi misi ITB ke depan gitu, yang harus kita kejar, sehingga kemudian ITB bisa jadi rahmatan lil alamin ya, menjadi rahmat bagi semua orang ya. Yang romantis. Gak iklan ini mah, gak iklan. Ya, mungkin itu. Masih ada waktu atau cukup. Ya. Jam 9 ada kegiatan lagi. Iya. Itulah nantilah kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi. Nah, saya berharap semua orang insan ITB itu nggak malu bersuara. Iya.
ranah-ranah ITB gitu ngobrol kayak gini ya. Mungkin ngobrolnya nggak cuma 2 nanti, Iya. bertiga, berempat. Ya betul. Ya kayak Rame. gini. Kursinya ada 4 nih. Ada 4 ya. Nanti- Iya, ini jadi inisiasi yang bagus ya dari inisiasi kita NR. ngobrol, Iya. dosen-dosen ITB itu berkenan. Jadi kita Iya. sih sebenarnya Direktorat Pendidikan non reguler ya karena tadi tugasnya non reguler. Non reguler. Jadi kalau non reguler enak free roll gitu Iya, ya. free roll. Artinya layanan pendidikan yang inklusif. Orang Betul. pengen dengar. Betul. Ya dosen ITB mungkin ngobrolnya masalah internal ITB, masalah bagaimana pengembangan ITB, juga ngobrolnya masalah teknologi, perkembangan teknologi terkini. Jawa Barat lagi butuh pengelolaan sampah. Sampah. Ya kan ITB mungkin bisa bersuara. Waste to value sekarang, circular economy, Circular ekonomi hijau, segala Betul. macam lagi digalakkan. Sama di sektor mining juga lagi kayak gitu. Ya. Sekarang tailing sisa hasil pengolahan itu problem ya. problem dan gimana kita manfaatin lagi. Betul. Siapa yang ngundang tuh nanti ahli-ahli yang artinya pengelolaan di bidang Tailing. tailing. Artinya kita masih industri mining masih menjadi motor penggerak ya. Iya, iya. Terutama di Indonesia. Besar sekali ini Masih kan. gerak Berapa tahun ini, terakhir ya. kan? Mau nggak mau kita Iya. masih bertumpu sama sektor itu. Suka atau nggak suka, wah sektor dirty job. Ya kayak saya dirty job lah. Kerjaan kotor, tapi uangnya bersih. Yang penting uangnya itu. bersih. Yang Yang penting penting itu. itu kan, anak- Dirty job, anak istri anak bisa. istri bisa. Dirty job, Menikmati. tapi uangnya bersih. Clean Betul. money. Daripada clean job, dirty money. Ya nanti kita banyak ngobrol-ngobrol lagi kalau ada teman-teman Siap. SBM Ya, yang ya. punya ide. Iya, iya. enggak, kita Boleh, ngobrol. boleh. Ya senior, Iya. junior. Nanti ya. bagaimana mengelola human capital, Human capital. ya, tata kelola. Ya yang belajar bukan hanya orang di luar, Iya. yang internal ITB juga belajar. Betul. Dengerin dari podcast ini, oh ya ide itu saya setuju. Ya gimana caranya menerjemahkan ide itu terus kita implementasikan. Iya. Gitu kan. Betul. Sip lah, mudah-mudahan gitu. Ya nuhun pisan. Nuhun saya, nuhun pisan bisa diundang. Terima kasih Ngobrol-ngobrol, buat Kang Iron dan Pak Ridwan dan NR. Sarapan non reguler ya. Kadang sarapan kadang enggak. Ya nuhun Pak. Ya, nuhun, Tenang nuhun. semuanya. Sip, mantap. Siap, siap.